Ya, dalam agama tauhid nggak ada Allah turun ke dunia. Jadi tegas, ini Allah, ini utusan, semua nabi utusan. Kalau dalam konsep Trinitas, Yesus juga sebagai Allah, sebagai anak, sebagai Roh Kudus, sebagai nabi, sebagai rabi, banyak sekali gelar. Itu Trinitas ya. Dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam, untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Kita akan bangun masjid di tanah ini. Dan kita jadikan masjid dan pusat dakwah peradaban Islamiyah. Anda mau ngomong 1000 Quran, mereka dalam perspektif mereka, Rasulullah Nabi palsu, Quran kita palsu. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita mendalami kitab suci mereka gitulah, ya kan? Dan menunjukkan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya tidak pas sebagai wahyu yang dianggap firman Tuhan ya. Disitulah kita belajar. Jadi sebagai mujahid ini kami memang banyak berkiprah di sekarang dunia internet ya. Jadi kemarin saya beberapa kali debat secara online dengan pendeta, yang terakhir kita offline di 22 Maret di mana? Jogja, Ispak Hotel ya. Saya dengan Pak Doditan, kita melawan pendeta Hendritan dan Pratangsa Priambodo. Jadi nanti bisa dilihat sendiri hasilnya. Ya, kalau kita hanya tahu teks terjemahan, kita tidak bisa melawan. Karena umat Kristen pun pakai teks terjemahan, jadi sama-sama. Kalau kita pakai teks terjemahan, seperti memahami kitab dari terjemahan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Eliseva dari Edgecamp, kita hanya mendapatkan remah-remahnya, tidak mendapatkan inti dari apa sebenarnya ajaran ya. Jadi sebenarnya dunia mujahid seperti kita yang debat, yang kita sering debat baik di Facebook dimanapun ya, itu sebentar matikan dulu. Oke. Jadi mujahid ini sebenarnya passion itu karena kita ini prihatin gitu ya. Sementara misalnya dalam Kristen kan ada ajaran Islamologi ya. Sementara kita nggak ada gitu. Bagaimana membina mu'alaf kita? Mu'alaf ini kan sebenarnya orang-orang yang banyak sekali, sebagian dari mereka orang yang sebenarnya butuh pertolongan karena dia banyak dikucilkan ya dari keluarganya dan sebagainya. Inilah peran-peran kita di sini ya. Jadi memang kita perlu belajar ini. Kalau Anda punya passion, akan sangat menarik dan akan terus belajar terus. Ya, artinya gini, passion kita apa ya sebagai mujahid? Nanti Anda sebagai debater handal suatu saat menggantikan saya. Saya tidak handal juga, tapi kita paling nggak punya niat, punya ilmu yang terus kita pelajari ya untuk berdebat. Sebetulnya kalau kita debat offline ataupun online itu adalah kepuasan, oh ya saya sudah bisa mengatakan Islam secara benar gitu kan, ya kan. Itu sebenarnya kepuasan kita di situ, karena kita kan sebetulnya sekian lama belajar kan untuk apa sih? Ya, hanya untuk lillahi ta'ala ya, karena Allah semata ya. Oke, saya akan masuk ke kitab sekilas perbandingan 3 agama dulu, karena yang namanya Abrahamic Religions ini kan yang dipercaya secara internasional kan adalah 3 agama ya, dari Judaism, Kristen dan Islam ya, yang secara umum dianggap sebagai Abrahamic Religions ya. Nanti kita akan mengupas mana yang sebenarnya Abrahamic Religions ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang Judaism dulu ya, masuk ke konsep ketuhanannya. Nah, Judaism ini sebenarnya agama untuk siapa? Bani Israel ya, atau Bani Israel dalam bahasa Ibrani ya, untuk Bani Israel. Israel ini sebenarnya siapa? Anak keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ya. Jadi Nabi Ibrahim atau Abraham itu punya 2 anak, Ismail dan
Ishak. Ya, Ismail punya 12 keturunan raja-raja dari Hajar. Hajar ini kalau dalam perspektif Judaism dia bukan budak. Dia adalah seorang putri raja yang menjadi ART. Karena itu anaknya menjadi raja semua. Ya, jadi anak putri raja yang dititipkan ke Abraham karena dia sendiri kepingin menjadi Abraham membuat banyak mujizat waktu ke Mesir. Ya kan, kemudian ada itu di Midrash Rabah ya, di Rabah, ada di Rabah ya, di apa, Bereshit Rabah, sorry, di Bereshit Rabah ada tercantum di situ. Kalau nggak salah nomor 45 ya, nanti saya cek lagi. 44 atau 45 itu. Jadi Hagar ini sebetulnya anak seorang putri raja, dia bukan seorang budak. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu dia ART, jadi membantu urusan rumah tangga Abraham, jadi bukan seorang budak ya. Nah, makanya dia keturunannya semua jadi raja kan. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa nanti kamu akan melahirkan 12 ya raja-raja, jadi bangsa yang besar ya kan. Kemudian Ishak ini punya anak cuma 2, jadi Ismail dari Hagar punya anak 12, Ishak dari punya 2 anak aja dari Ribka ya. Jadi anak yang pertama adalah Esau atau Edom nama lainnya. Jadi orang Yahudi banyak nama alias-alias. Kemudian anak yang kedua adalah Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub ini diberi gelar juga, diberi nama lain oleh Elohim sebagai Israel. Jadi Yisrael kalau orang. Jadi Bani Israel itu udah Bani Yakub. Anak keturunan Nabi Yakub. Dia punya 13 anak sebenarnya, 12 laki-laki 1 perempuan ya, dari 2 istri dan 2 budaknya. Ya, jadi istrinya Rachel dan Lea, kakak beradik, jadi budaknya dari Silva dan Bila. Itu 12. Nah, 12 ini kan ada Yehuda, ada Simon, ada Ruben, Gad, Asher, ya kan? Levi. Ya kan banyak. Jadi 12 ya. 12 ini sebenarnya yang anak pertama itu hak sulungnya adalah Ruben. Kemudian hak kesulungan Ruben diambil oleh Yehuda. Ya, Yehuda ini adalah keturunan Yehuda ini, keturunan Levi ini adalah menjadi rabi-rabi nanti, menjadi imam besar. Itu hanya diberi hak untuk keturunan Levi. Ya, termasuk Nabi Musa adalah keturunan Levi. Nah, keturunan Levi ini termasuk Harun, termasuk Nabi Tofia itu dari keturunan Harun. Jadi kalau orang Yahudi itu yang menjadi rabi harus dari keturunan Levi, menjadi imam. Jadi tidak bisa sembarangan dan mereka harus jam 6 sejak 6 tahun sudah dididik untuk belajar Torah. Nah, jadi kalau kita kan dalam Kristen dan Islam bebas ya menjadi ustadz, ya kan. Kalau sana harus dari keturunan Levi. Nah, Yehuda merupakan keturunan Yakub yang paling banyak menjadi raja-raja, ya, termasuk Daud, Salomo, Sulaiman ya. Makanya itu Yehuda punya dominasi sehingga orang Yahudi, beberapa orang mengatakan bahwa asalnya dari kata Yehuda ini. Ya, beberapa teori mengatakan seperti itu ya. Nah, jadi kita sebenarnya Taurat ini diperuntukkan untuk Bani Israel ya, untuk Bani Israel, agama yang memang seperti Quran juga menyebutkan, memang untuk waktu itu dipilih Bani Israel menjadi umat pilihan. Kalau sekarang jadi mereka the chosen. Ya, dalam perspektif Judaism bahwa orang Yahudi yang sekarang ini ya mereka memang umat pilihan, mereka the chosen, mereka adalah orang yang pilihan Tuhan yang menjadi pengawal terang. Ya, sedangkan yang lain adalah Bani Noah. Jadi kalau orang lain mau belajar Yudaisme ya belajar sebagai Bani Noah, Bani Nuh. Kita ini semua di luar itu namanya Bani Nuh. Ya, jadi Bani Noah. Nah, kalau dalam perspektif Islam kan memang dulu Allah melebihkan ya orang-orang Yahudi ya, Bani Israel, tapi kemudian karena mereka membangkang dengan ukuran ini kan disempurnakan. Ya. Nah, itu jadi awalnya Bani Israel. Nah, agama Judaism ini sebetulnya mereka sampai sekarang orang Yahudi, ya Judaism sekarang, mereka hanya menjalani perintah yang ada di Torah mereka. Di luar Torah tidak ada kitab suci, tidak ada Injil, tidak ada Al-Quran. Ya, jadi sampai kiamat pun orang Yahudi dalam perspektif Judaisme adalah akan mengikuti hukum Torah. Ya, itu keyakinan mereka. Jadi kita melihat dari perspektif masing-masing dulu. Ya, jadi kalau saya debat itu saya nggak pernah. Kalau kebanyakan kalau orang debat kan kayak memaksa dia harus pindah ke Islam ya. Bukan, kita kan hanya dalam debat kan diminta untuk menyampaikan kebenaran Quran. Soal hidayah kan urusan Allah. Ya, jadi kita nggak usah emosi. Jadi kita slow aja kalau debat.
santun, karena tugas kita cuma itu. Kita tidak harus membuat orang itu masuk Islam, tidak. Itu kalau hidayah urusan Allah, tapi kita menyampaikan benaran Islam, kan begitu ya. Nah, kemudian orang Yahudi itu percaya bahwa sampai kiamat mereka adalah harus menjalani hukum Torah ya. Sedangkan orang Kristen mengatakan bahwa kedatangan Yesus adalah sebagai nubuat dalam yang disebutkan dalam kitab Tanakh tadi ya, karena itu dia adalah Tuhan yang menjadi manusia ya kan, itu kalau Kristen untuk menebus dosa. Kemudian Islam adalah penyempurna kalau dalam perspektif Islam. Nah, ini sudah jelas ya asal usul Bani Israel ya, asal usul Musa kan. Sebetulnya orang Yahudi dalam perspektif Yahudi itu Torah sudah artinya kan pengajaran sudah ada sejak zaman Adam, tapi dibukukan pada saat perintah 10 perintah diberikan kepada Musa di Sinai ya, di Mount Sinai, di Bukit Sinai itu. Nah, jadi itulah awalnya Torah tertulis ya kan. Jadi orang Yahudi itu sama dengan orang Islam, dia adalah pengikut tauhid ya, sama dengan kita tauhid. Jadi kalau kalau orang Yahudi begini, satu-satunya tempat di mana mereka boleh sembahyang kalau nggak ada sinagog ya ke masjid. Jadi teman-teman saya kalau pas main ke kantor saya, pas kalau ada musola, aku mau ke musola dong mumpung jam 9 nggak ada orang gitu kan, karena mereka beda. Jadi kalau mereka tanya saya kiblatnya di mana, kalau kita kiblatnya ke apa, dia agak 10 derajat ke kiri kan, ke Yerusalem, ke Bait Suci. Sebenarnya Bait Suci mereka ini sebenarnya kan kiblat sama dengan Ka'bah kita ya, dulu kita juga menghadap ke sana kan, ya kan. Sebenarnya Bait Suci mereka kan dihancurkan pada saat Kaisar Romawi ya, oleh Titus itu. Nah, sekarang tinggal tembok barat yang tersisa. Makanya orang Yahudi itu walaupun tinggal tembok barat ya tetap kiblat mereka walaupun nggak ada bangunannya. Jadi mereka bukan meratapi tembok, tidak. Kadang-kadang ada yang salah paham, mereka orang Yahudi sampai kejedot tembok ya nggak akan Mesias datang katanya kan gitu, karena bukan masalah temboknya. Itu karena mereka memang tersisa itu tembok barat. Jadi sekarang mereka pun menghadap kita, walaupun kayak kita Ka'bah ya misalnya kan, tidak ada Ka'bah pun kita tetap menghadap Ka'bah kan gitu. Karena itu memang tempat kiblat kita. Jadi semua agama tauhid itu salah satu cirinya adalah ada kiblat dalam persembahan. Nah, orang Yahudi itu sangat anti politeisme ya. Jadi kalau saya sebagai murid Rabbi Tovia, saya dipersilahkan sembahyang ke tempat beliau karena apartemen yang beliau sewa kan sebagai sinagog darurat. Jadi saya sholat boleh. Tapi kalau seorang Yahudi dia akan lewat ke gereja dan sudah di bawah atap gereja harus membasuh kaki karena udah najis. Karena gereja itu bagi mereka penyembah berhala itu najis, aforazara. Ya, itu dalam, saya tidak bisa soal politik ya. Kalau politik itu beda. Politik itu memang Yahudi dengan Islam kan sedang konflik. Kita bicara tentang Judaism. Ya, dalam Judaism itu ya sama. Jadi ciri-ciri mereka semua tauhid ya. Kalian bedakan, orang Yahudi juga sunat di usia 8 hari. Ya, dia ada toharoh ya. Jadi sama. Kita juga toharoh. Jadi kalau kita ke bandara yang negaranya Muslim dan Judaism pasti ada air ya di toilet. Kalau yang non Muslim kan pakai tisu doang, kan nggak ada toharoh di sana. Ya, ada juga tata cara menyembelih hewan, ada juga makanan yang kosher, halal. Darah babi juga haram bagi mereka, tidak kosher. Even kalau saya sama Rabi lewat di ada pohon Natal, dia akan agak menjauh, tidak
mendekati, karena pohon Natal ini kan juga seolah-olah dijadikan simbol ya. Tapi mungkin bagi Yahudi lebih keras lagi. Jadi sebenarnya Muslim itu lebih toleran ke Kristen ya. Artinya kalau dalam Yahudi completely nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Tidak bisa sama sekali. Kalau umat Islam ada perbedaan pendapat. Ya, kita masih boleh masuk gereja asal tidak menyembah Tuhannya Yesus kan, maksudnya Tuhannya menyembah Tuhan mereka. Kalau Tuhannya Yesus kan ada Allah juga kan. Ya, jadi Yahudi itu sama, juga ada tata cara berpakaian. Artinya kalau Yahudi yang ortodoks itu bahkan tertutup semua. Tertutup semuanya, nggak ada matanya pun nggak boleh terlihat. Kalau kita masih ada mata ya kan, mereka masih, karena dalam hukum Taurat menyentuh tangan apapun itu hukumannya berat ya. Nah jadi supaya laki-laki itu tidak membayangkan yang tidak tentang wanita, dia ditutup semua wanita. Ya, jadi ada beberapa aliran juga ortodoks, ada umat ortodoks, ada reformis dan sebagainya, sama dengan di. Nah jadi Yahudi itu, Judaism itu agama hanya untuk Bani Israel, karena semuanya kan sama Israel. Jadi kalau kita lihat tauhidnya kan di Ulangan Devarim 64 ya, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ada itu bisa di, nah itu atas ya, Shema Yisrael. Sebenarnya Yod He Vav He itu nggak boleh disebut nama Tuhan paling suci kan, diganti dengan Adonai. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad itu adalah Ahad, satu, sama Qul Huwallahu Ahad, sama. Jadi Tuhan yang sama mestinya mengajarkan yang sama gitu kan. Artinya ada kosher, ada yang halal dan haram, ada bersunat, ya kan? Ada kiblat untuk sembahyang. Orang Yahudi juga sembahyang 3 kali dan lebih lama dari kita sembahyang. Puasa mereka juga lebih lama dari kita puasa. Nah, syariat puasa mereka ada puasa besar, puasa kecil. Kalau puasa setengah hari kita dianggap puasa setengah hari, puasa mereka kan 25 jam. Kalau puasa besar, tidak boleh mandi, tidak boleh sikat gigi, ya kan? Dan mereka bisa. Kalau saya katakan kok kuat ya, mereka kuat. Nah, karena udah biasa aja. Ya, jadi itulah Judaism ya. Jadi Judaism ini sebetulnya berasal dari ajaran Torah ya, yang mereka percaya sebagai Taurat. Memang hanya untuk Bani Israel. Kalau orang non Yahudi melaksanakan hukum Taurat, ya untuk apa gitu kan? Wong semuanya perintahnya untuk Israel kok, termasuk Shema Yisrael semua. Ya, jadi sampai sini sudah jelas ya Judaism. Tauhidnya Judaism. Nah, kalau tauhidnya Islam saya udah cerita, Anda sudah melebihi dari saya pinternya kan. Kalau Kristen juga mereka mengaku Esa juga Ehad. Jadi kalau gini kita bicara dengan orang Kristen, dalam perspektif Kristen apa? Oh, mereka juga Tuhannya Esa gitu. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus, Putra Allah dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Ya, Esa juga gitu loh. Esa tapi Tritunggal, Trinitas. Jadi kalau saya bicara dengan orang Kristen, oke, saya nggak akan berdebat panjang lebar kalau saya debat soal Esanya Kristen atau nggak ada gunanya. Saya akan memberikan perbedaannya aja. Jadi Esa dalam konsep agama Tauhid itu kan memang Maha Tunggal, bukan 3 yang tunggal. Itu sudah berbeda kan, Maha Tunggal dengan 3 yang tunggal. Jadi kalau Anda searching semua pernyataan rabai tentang rabi-rabi di internet, satu-satunya Tuhan yang disembah Yahudi yang benar adalah Tuhannya umat Islam. Mereka sama, Tuhannya Yakub, Tuhannya Abraham, Tuhannya siapa, Moses, Tuhannya Sulaiman, kan sama. Hanya syariat kita berbeda gitu, ya kan? Kan kalau Islam kan memang tidak untuk Bani Israel, ya kan? Semua di mata Allah sama. Ya ayuhan nas, ya ayu aladina amanu, nggak ada sebutan suatu bangsa, betul kan? Nah sama kali. Jadi kalau Taurat untuk bangsa Yahudi, juga dia diberikan negara. Israel kan juga negara untuk bangsa Israel. Di situ sebagian besar kan juga orang Israel. Bukan seperti kita dari berbagai suku bangsa, Batak, Sunda dan sebagainya kan. Memang negaranya Yahudi, umatnya Yahudi kan, mostly sebagian besar. Ya, jadi inilah Judaism, ya kan, dengan Islam dalam konsep ketuhanannya dia sama. Dia sama ya. Hanya nama Tuhannya berbeda, tetapi sebetulnya asal nama Tuhan kalau menurut Rabi ke saya, nama Tuhan kita kan Allah ya. Dalam bahasa
dalam bahasa Ibrani kan Eloah ya, dalam bahasa Arab kan Allah ya. Jadi ini masalah dialek aja, masalah dialek. Jadi sama ya, orang Surabaya ya Surabaya berbeda dialek ya, seperti jadi nama itu paralel ya kan, ada Allah, ada Eloah, ada Allah ya, karena memang berbeda letak biografinya ya. Sama dengan nama Charles, kalau di Belanda jadi Karel, kalau di Semarang jadi Carlo. Waktu saya ditanya seorang Kristen, saya nggak tahu dari Malaysia, dia mengaku mualaf ya, mengaku mualaf, tapi saya nggak yakin, kayaknya cuma ngetes. Kenapa tidak ada nama Allah dalam kitab tanah, dalam perjanjian Alkitab gitu kan? Ya, saya balik tanya ke dia, Anda bisa nggak menemukan nama Yesus dalam Pesita, kitab Pesita? Ya, Syriak Ortodok nggak ada, adanya nama Isyo. Ya, nama Yesus di Arab adalah Yasu ya. Kemudian nama Yesus bagi orang Inggris Jesus. Anda nggak menemukan nama Yesus juga kan gitu. Ada ratusan nama Yesus dalam berbagai negara. Jadi kalau mereka mengklaim gitu, can you find the name in your Holy Bibles, the name Jesus? Misalnya dalam Malay kan nggak ada. Ada yang Yasu, Yesu, Gesu, macam-macam. Isyo, Isa, ya kan. Jadi banyak. Jadi saya balik bertanya sama dia aja. Saya balik pertanyaan ini ke dia karena memang nama itu paralel. Ya. Jadi orang Arab menyebutkan Allah, Eloah, Allah itu nama Tuhan, hanya dalam konsep Judaism itu memang ada banyak nama Tuhan dibanding dalam Al-Quran ya. Al-Quran hanya menyebutkan Allah sebagai nama Tuhan ya. Nah itu jadi itu Judaism. Nah konsep Kristen ini kan Trinitas ya. Trinitas sebetulnya mereka mengatakan dalam perspektif mereka Esa juga. Jadi mereka kalau dianggap nggak Esa nggak mau sama dengan orang Hindu. Trimurti juga Esa. Karena tiga yang satu juga, Dewa Wisnu, Siwa, Brahma itu juga satu. Sama mereka mengatakan bahwa kemarin dulu kan sempat ada waktu konsili Nicea kan ada dua perbedaan pendapat antara Homousius dan Homoousius ya. Bahwa kalau Homousius itu mengatakan bahwa mereka sehakikat, artinya Bapa, Putra dan Roh Kudus satu hakikat. Tiga pribadi satu hakikat, tapi kalau Homoousius ada yang berpendapat mereka serupa, bukan sama tapi satu hakikat. Tapi akhirnya yang dipilih Credo Nicea pada saat itu adalah Homoousius, bahwa Tuhan mereka Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah tiga pribadi tapi satu hakikat. Nah, jadi kalau kita mau berdebat mana Allahmu kok nggak turun ke dunia? Kalau Anda ikut dunia debat ya di Facebook di mana kan banyak sekali. Kok nggak turun ke dunia? Ya dalam agama tauhid nggak ada Allah turun ke dunia. Jadi tegas ini Allah, ini utusan, semua nabi utusan. Kalau dalam konsep Trinitas, Yesus juga sebagai Allah, sebagai anak, sebagai Roh Kudus, sebagai nabi, sebagai rabi, banyak sekali gelar. Itu Trinitas ya. Jadi itulah yang disebut. Jadi kalau kita melihat credo aliran Trinitas pun ada sekarang Sabellian ya, modalism seperti Pantekosta ya, kalau karismatik kalau nggak salah ya. Itu kalau dalam konsep Trinitas yang umum kan yang sebagian bisa dilakukan Allah itu bukan Yesus, bukan juga Roh Kudus, tapi ketiganya satu hakikat. Kalau Sabellian modalism itu banyak juga itu. Pendeta Yosia Tewu kalau nggak salah ya, salah satu penganutnya. Kalau ada buka di internet, itu adalah Yesus itu ya Allah Bapa, juga dia juga Roh Kudus itu sendiri, semuanya Yesus. Jadi Jesus only. Nah. Oh iya udah jam duhur ya. Oh ya sudah. Nggak terasa ya. Kita break dulu sholat. Kita persiapan sholat ke masjid di bawah. Masjidnya agak jauh, makanya dari itu esoknya insya Allah mau bikin masjid di sini. Amin. Sama ibu gerbang. Nah, ini nanti start rundownnya, mobil turun dulu, jemput kawan-kawan semua, kemudian naik ke masjid, nanti lagi ke sini, terus ke parkir lagi. Jadi intinya bis tidak parkir di dalam sini. Jadi yang dulu tadi? Iya, masjidnya dulu di dalam. Itu barangkali untuk sesi selanjutnya nanti agar bisa lebih interaktif, ketika ada pertanyaan langsung saja angkat tangan. Iya. Kami memperbolehkan
untuk menyelam, tidak apa-apa. Karena apa? Karena khawatir lupa gitu.